Contohnya modeling. Jalan aja mereka itu susah. Awalnya Jalan susah, iya. Ya kalau menurut kita itu hadiah buat kita ya. Bisa membuat mereka itu bisa jalan bagus pada saat sekarang sering tampil kan mereka untuk modeling itu kan mereka tampil udah bisa Pak. Kalau menurut kita prestasi itu tidak harus dengan ini ya Pak, apa namanya mendapatkan piala adik-adik itu. Tidak harus mendapatkan hadiah ya. Bersama Aura menembus batas. Halo, selamat sore sahabat Aura dimanapun sahabat berada. Sore ini saya akan berbincang-bincang dengan seorang wanita yang sangat luar biasa di Surabaya, yang mana beliau ini mempunyai sebuah ide, sebuah konsep yang yang bisa dikatakan itu tidak seperti biasanya, yang mana beliau ini mendirikan sebuah sekolah inklusi yang sangat beda dengan yang lainnya yang ada di Surabaya. Seperti apa profilnya beliau ini? Ikuti terus bincangan kita di hari ini bersama Aura menembus batas. Selamat sore ibu-ibu, mbak-mbak. Sore. Selamat sore Pak Margi. Ya, ini ada Mbak Lucy dan juga ada Pak. Mungkin nanti bisa memperkenalkan ya Mbak Lucy yang sama Pak. Jadi saya cuma buat sahabat Aura biar tahu kalau Mbak Lucy ini adalah seorang kepala sekolah atau bisa dikatakan ketua lembaga Mbak ya, lembaga yang ada di sekolah Aura Keterampilan Inklusi dan juga dengan IPA. IPA ini sepertinya yang seniornya ya. Senior karena umurnya ya. Aura. Biar lebih enak biar IPA yang menjelaskan. Terus ngobrol-ngobrol, Aura ini sudah lama berdiri atau gimana ya Mbak Lucy? Aura ini sebenarnya sudah lama Pak Margi ya, udah 1 tahun yang lalu. Nah, karena kena pandemi, akhirnya kita sempat berhenti. Tapi kita tetap komunikasi ya dengan siswa, jadi supaya mereka itu tetap ada hubungan dengan kita. Akhirnya di bulan Maret 2022 kita kembali kelas ini, kita adakan lagi. Nah, jadi kembali eksis lagi. betul Pak. Ya, saya tahu ini Aura juga dari itu loh. Kapan hari itu kan saya buka Google internet ya, ketik Aura. Ternyata diresmikan sama ini Wali Kota Surabaya. Betul, ini merupakan hal yang luar biasa buat Aura ya Pak Margi ya. Karena Aura ini diresmikan oleh salah satu orang penting di Surabaya. Nah, salah satunya kan Bapak Wali Kota, Ibu Wali Kota, dan dihadiri oleh beberapa anggota dewan yang di Surabaya. Dan juga saya di artikel Google juga itu saya melihat Pak muncul. Ya, itu betul. Nah, ini salah satu. Gimana sih kok bisa berdiri dengan gandeng dengan Mbak Yosi, akhirnya sampai sekarang masih eksis berjalan gitu. Ya, selamat sore Pak Margi dan Mbak Yosi. Nah, kemarin itu sebenarnya kita hanya bincang-bincang santai sih sama dengan Mbak Yosi dan juga dan Mas Ari juga ya. Nah, waktu itu saya berbicara gimana, ayo ngadakan butik kelas yuk, seperti itu ya judulnya. Ayo buat butik kelas. Nah, awalnya kami membuat kelas make up untuk anak-anak inklusi dengan sistem gratis pada saat itu. Nah, kita layangkanlah link ke setiap sekolahan. Nah, pada saat itu kok peminatnya banyak. Nah, waktu pada saat peminatnya banyak, kami jadi tergugah hati untuk apa salahnya sih sekolah beauty kelas ini kita lanjutkan ke kelas yang lebih privat, dalam arti yang menciptakan keterampilan yang mana untuk anak-anak yang memang anak-anak hebat yang berkebutuhan khusus seperti ini, mereka harus kita memberikan keterampilan yang khusus dan mereka akan menjadikan keterampilan itu sebuah sesuatu yang beda dari anak-anak itu sendiri, dan juga nantinya mereka bisa menciptakan hasil atau lapangan kerja untuk dirinya sendiri, paling tidak seperti itu Pak Margi. Nah,
memotivasi ya. Ya, Motivasi. memotivasi seperti itu. Akhirnya ya sudah kita kerjakan lah. Pada saat itu iseng-iseng ya Mbak ya. Berhadiah. Akhirnya jadi seperti ini ya. Nah akhirnya pas pandemi kemarin udah istirahat dulu karena pandemi kemarin itu sangat dahsyat sekali untuk ininya kan. Kita juga agak takut lah dengan corona seperti itu. Akhirnya kita slow dulu. Nah setelah itu seperti yang dikatakan Mbak Yosi, pada saat Maret ya Mbak, kita iya betul. ini lagi mulai lagi sampai saat ini menjadi meraih bintangnya. Ya, ini bukti keseriusan Aura, Pak. Keseriusan Aura untuk Memang menciptakan Aura itu luar biasa. Luar biasa. Betul. Iya, soalnya Iya. ketika saya baca TikTok itu kan di Google itu, wah, kok seru, dan maksudnya dalam artian itu beda dibandingkan dengan Yang sekolah lain. yang ada di Surabaya Inklusi, apalagi masih baru-baru ya. Betul. Memang beda sekali. Nah, terus akhirnya saya ini sedikit tergelitik ya, mengapa sih yang diambil itu sekolah keterampilan inklusi bukan untuk yang lainnya, padahal kan banyak sekolah umum, banyak sekolah yang lainnya, kenapa yang diambil malah keterampilan inklusinya gitu. Iya. Bisa. Ini berawal kita kan di sini ada batik Wistara juga Pak Margi ya. Batik iya. Wistara tadi kan saya sempat masuk ke Iya. dalam, ada batik-batik itu masih satu bagian daripada Betul. Aura. Pantesan ini. Ya, ini batik Batiknya Wistara ini yang hasil kita karya pakai. Wistara. Iya. Oh ya merah ya gitu. Iya, nggak sengaja ya. Baru tahu saya masuk ke dalam, ini sampai Aura, sampingnya Wistara. Iya. Ya, kolaborasi lah. Iya, betul. Ya. Nah, ini kan seringkali batik Wistara ini kan kedatangan ini ya Pak siswa untuk magang di sini. Nah, kebetulan juga kan karyawan di sini tuh ini ya anak-anak istimewa, difabel. Awalnya mereka masuk ke sini itu tidak punya keterampilan apa-apa, tidak punya keahlian apa-apa. Nah, akhirnya ini ya tercetuslah Aura ini. Bagaimana Aura ini bisa membantu adik-adik istimewa untuk memiliki keterampilan dan keahlian. Iya. Supaya mereka Tadi soalnya saya masuk ke dalam tuh ada adik-adik yang tuli ya. Iya. Banyak Ya. yang bisa menjahit, maksudnya mereka tuh seperti ini yang sudah ahli lah, profesional. Saya lihat Iya. dia juga bagus, Betul. terus lancar gitu kan. Iya. Jadi dari situ ya awal cikalnya Betul. melihat dari Iya. mana? Dari adik-adik yang di Wistara, Iya. akhirnya bikin untuk keterampilan sendiri ya, untuk Betul. dijadikan sebuah skill ya. Iya. Jadi setelah kita memberikan pengajaran kepada mereka, mereka ternyata bisa gitu loh. Bukan karena fisik mereka, tapi kalau kita berikan keterampilan, mereka bisa sama seperti yang lain. Jadi setara ya. Iya, setara. Meskipun dengan keterbatasan fisik, tapi ternyata mereka juga mampu sama seperti kita. Betul. Nah ini sekarang saya mau ke Pak ini yang lebih yang senior kan? Iya. Nah ini kenapa sih inklusi itu, sekolah inklusi Aura ini sangat penting buat teman-teman difabel khususnya? Ya, untuk anak-anak difabel kenapa kok penting, karena mereka agar kita memberikan pelatihan keterampilan agar mereka di luar sana juga diakui oleh masyarakat luas bahwa dengan keterbatasan ini mereka juga bisa sama dengan yang lainnya seperti itu. Makanya di Aura ini sekolah keterampilan inklusif ini kita memberikan berbagai macam keterampilan ya yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak semua ya yang dimiliki keahliannya ya. Misalkan dia bisa apa, milih ini. Ya, jadi bukan dari keinginan orang tua ya Pak ya, tapi minat dan bakat mereka. Ini ya, kalau ada sih beberapa ya mungkin melihat anaknya berpotensi yang ngarahin orang tuanya. Tapi ini mungkin dari mereka yang punya potensi mungkin lebih dikembangkan, dia nanti sambil didukung sama orang tua untuk jadi. Orang tua mendukung, anaknya punya bakat minat, jadi nggak ada rasa ini ya keterpaksaan. Ya, dengan Aura mendampingi sampai anak-anak bisa ya. Bagus lah, soalnya jarang banget loh ada sekolah
Iya. apa namanya inklusi keterampilan kan kebanyakan Iya. kan ya sekolah-sekolah ini kan kayak yang SMP atau apa ini kan lebih khusus mungkin Betul. teori atau mata pembelajaran mungkin di luar yang mereka dapat ya. Iya. Iya. Kalau ini Bu, iya sih. Untuk keterampilannya ada berapa macam sih? Bu? Kita Tadi ada kan empat- dari Bu, iya. kan banyak ini ya variasi ya. Betul. Aura ini ada 14 keterampilan, 14? Pak. Iya, banyak ya, Pak ya. Iya. Satu aja belum bisa. Jadi supaya anak-anak itu banyak pilihannya, Pak. Pilihan. Iya, betul. Nah, yang pertama salah satunya itu ada barista, menjahit, melukis, modeling. Bisa lihat kan ada beberapa lukisan. Iya, betul. Menggambar ini, mewarnai. Mewarna, iya. Ada tata boga, tata rias. Nah, ini salah satunya Bu Iva ini sebagai coachnya tata rias. Muat. Muat. MUA. Iya. MUA-nya Bu Iva. Mana yang udah kayaknya sensornya Bu Iva ya. Ya begitulah. Untuk 14 ini sudah terlaksana semua atau mungkin Sementara saat ini ada 8 keterampilan, ya? Pak. Iya. Yang sudah terlaksana. Yang sudah jadi terlaksana. rencana 14 tapi yang sudah terlaksana ada 8. 8 ya. Iya. Gitu. Jadi ada ini ya Pak kayak melukis, terus Membatik, Membatik, Menjahit, barista, menjahit, barista, barista, iya. tata tata Rias. Tata boga, boga, tata rias, tata boga. Jadi 7. melukis. melukis. Terus ini foto-fotonya juga bagus ya, Iya. fotografi sama Fotografi ya. film pendek. Film pendek, betul. Untuk ini apa Mbak Yusi kalau teman-teman dari sahabat-sahabat Aura kalau pengen bergabung atau pengen masuk ya dalam sekolah Aura ini gimana caranya? Apa ada syarat-syaratnya atau harus bagaimana mereka bisa bergabung dengan Aura sendiri? Apakah ada hal-hal khusus bisa bergabung atau dikategorikan mungkin barangkali ada ini kan inklusi, ini barangkali ada yang berminat mungkin yang Untuk umum ya. untuk umumnya apakah juga menerima atau diutamakan yang inklusi? Kita utamakan untuk yang inklusi, Pak Margi, karena kan memang Aura ini berdiri karena untuk ini ya, keterampilan teman-teman untuk ini ya, adik-adik disabilitas itu. Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan misalkan nanti ada umum yang mau ikut, boleh gitu. Nah, ini kita juga sekolah kita ini tidak hanya pada saat mereka mengikuti kelas ya, setelah selesai dilepas gitu aja enggak. Oh, enggak ya. Iya, jadi kita ada sertifikasi juga. Ya kalau setahu saya sih kan ini ya Mbak ya, ikut apa ya kayak mungkin sekolah atau agensi ya kan diajarin, setelah bisa ya sudah dilepas gitu Iya. ya. Untuk apa kalau untuk masalah yang kayak sertifikasi kan itu kan jarang banget ya soalnya untuk mempunyai atau mengeluarkan sertifikat kan tidak semudah kita bikin ya Pak. Kalau untuk hanya sertifikat biasa mungkin bisa ya, tapi ini kan terverifikasi sama kalau BNSP. BNSP, Pak. Ya, Betul. sertifikasi. Iya. Baru juga bagus ya. Jadi Iya. nggak asal bikin mengeluarkan sertifikat itu. Betul, betul. Jadi pada saat mereka selesai ikut ujian, dapat sertifikasi kan, mereka bisa usaha sendiri. Kalau misalkan tidak bekerja di tempat lain, mereka bisa membuka usaha sendiri. Membuka lapangan kerja sendiri Iya. juga. Jadi kayak referensi ya kita Iya. punya pengalaman, punya skill yang sudah Iya. diakui. Jadi nggak asal masuk bisa apa menjahit ternyata mana buktinya kan kalau ada itu bisa menambah nilai plusnya Iya, Iya. adik-adik ya. betul, betul. Untuk ini kalau untuk masalah waktu atau mungkin masalah pembelajarannya itu apakah sudah ditentukan atau mungkin ini Mbak mungkin bisa milih ya karena kan adik-adik ini kan ada yang sekolah terus mungkin ada yang mungkin yang homeschool ya gitu. Nah, itu kira-kira membagi waktu mereka dengan jadwal yang ada di Aura itu gimana Mbak? Ini kelasnya itu setiap kelas itu diadakan setelah jam sekolah anak-anak, Pak Margi. Jadi kelas yang kita adakan itu jam 3. Jam 3 sampai dengan jam 5. Jadi jadi tidak mengganggu aktivitas sekolah mereka. Tiap hari atau mungkin ada hari tertentu ya? 1 minggu sekali. Minggu sekali aja. Betul, 1 minggu sekali. Gitu. Kalau untuk muridnya sudah ada berapa banyak?
Kalau di total semua dari keterampilan kurang lebih sekitar 50 ya Bu Iva. 50 lebih, 50 lebih ya. Model aja sekitar 50, modeling ya. Terus kalau untuk tata rias sekitar 15 orang ya. Itu belum ke melukis. Melukis sekarang sudah mulai banyak peminatnya ya. Apalagi kemarin setelah kita mengadakan lomba sebelum launching, sebelum grand openingnya kita, itu kita mengadakan lomba. Nah di situ banyak peminat dan bakat anak-anak kita yang sangat istimewa sekali dan juga sangat berkompeten. Betul. Hasilnya ya seperti ini. Maksudnya nggak kalah dengan anak-anak yang umum gitu ya. Seperti ini lomba mewarnai tingkat A dan ada tingkat B. Ini yang tingkat B-nya ya. Tingkatannya ada di dalam seperti itu. Dan juga untuk melukisnya mereka tuh sangat bagus sekali. Terus ini kalau seminggu sekali itu baginya gimana ya, dengan adanya 8 keterampilan dalam satu hari itu cara membaginya apakah bisa gitu ya sehari aja, apakah mungkin mau apakah di depan mau nambah hari lagi untuk membagi waktu dalam waktu satu hari 2 jam dengan 8 keterampilan tuh kira-kira memungkinkan atau gimana biasa? Memungkinkan sekali Pak Margi ya. Jadi harinya yang beda. Dalam satu hari itu bisa berlangsung 3 keterampilan gitu. Beda guru ya? Beda guru ya. Dan ini kita lokasinya juga beda-beda. Melukis ada di belakang, tata rias di tengah, menjahit ada di sebelah. Ini 4 podcastnya di sini. Iya, 4 podcast ini. Ini juga bisa dipakai ini Pak. Iya. Iya. Jadi satu hari bisa 3 keterampilan Pak. Gitu. Luar biasa. Ada berapa guru pengajar di sini? Kita ada 14 Pak. 14 guru. Sementara masih 8 ya? Sementara 8. Menyesuaikan jumlah dari keterampilan yang ada saat ini ya. Dan kita tidak menutup kemungkinan untuk ini Pak, ambil guru-guru ini ya, rekrut guru-guru lain ya. Betul. Ya silakan yang mau jadi. Silakan. Bergabung dengan Aura ya, silakan. Monggo. Tidak mudah. Iya. Maksudnya bukan sulit ya, tapi mudah untuk bergabung. Iya. Nanti untuk masalah apa yang lainnya nanti bisa hubungi ke Aura. Nanti bisa menghubungi ting. Memang hasilnya sih memang bagus gitu. Saya lihat tadi dari hasil teman-teman, adik-adik itu juga hasilnya juga nggak kalah jauh beda dengan yang umum ya, yang normal. Apalagi kemarin saya juga sempat datang ke acara pameran, ternyata yang lukisan yang abstrak itu juga bagus gitu. Iya, itu salah satu pemenang pada saat lomba di Ciputra, Pak Margi. Juara 1 ya. Juara 1. Ternyata dia juga ini DS ya, Down syndrome. Iya. Luar biasa. Dari itu nggak menyangka kalau dia bisa seperti itu. Gitu. Betul, di balik kekurangan mereka pasti ada kelebihan, Pak. Iya. Terus ini sama Bu Iva. Bu, di sekolah Surabaya kan banyak sekali ya. Sekolah A, sekolah B, sekolah C kan. Yang membuat mereka tertarik dengan Aura itu yang bikin menjadi beda tuh. Yang bikin beda mungkin kekeluargaannya ya utamanya. Salah satunya. Kalau keluarga ya nggak nyaman. Iya. Memang harus diciptakan rasa nyamannya dulu. Iya, memang kita harus menciptakan rasa nyaman, rasa keikhlasan dan kesabaran. Karena mendidik anak-anak seperti ini kan memang butuh kesabaran. Itu satu. Terus sinergi dari anak-anak sendiri juga, kalau melihat kenyamanan pasti mereka akan enak, akan seneng gitu. Komunikasinya mudah. Kita tidak kesulitan, si anak juga nggak mengalami kesulitan. Itu sih salah satunya. Terus kedua juga adalah karena kita juga ada kemitraan, Mas. Ya, jadi anak-anak setelah lulus dan berkompeten dengan keterampilannya masing-masing, kami juga sudah menyiapkan dan kita juga kerjasama dengan banyak kemitraan. Nah nantinya dari masing-masing itu anak-anak bisa ini magang dari ini sendiri masing-masing. Tadi saya lihat kan ada beberapa ini Bu ya, mitra kerjanya Aura kan. Ya, banyak gitu kan. Banyak mitra kerjanya. Jadi misalnya
kalau komputer nanti kita ke Komputer. Indo Bismart, nanti bisa magang di sana ya. Iya, betul. Atau Resto. kalau resto barista, Barista. misalnya ya. Barista juga mereka bisa magang di Jos Gandos yang ada di Jalan Jemur Sari. Nah, itu adalah kemitraan kami. Jadi selain menerima, kemudian mengajari yang punya prestasi, mungkin yang punya potensi kita bisa bantu. Kita arahkan, Iya. iya, mengarahkan ke situ. Jadi paket namanya. Iya. Satu paket. Satu paket. Paket kombonya Aura. One stop Paket combo. education ya. Iya. One stop education, One stop. Pak. Iya, betul. Aura setelah keterampilan inklusi one stop education. Ah, iya. nambah lagi ya. Menembus batas. Soalnya Iya. ini kan banyak variasi jenis keterampilan. Iya. Terus nggak putus kan, waktunya juga terus dinamis ya. Iya. Mungkin kalau namanya one stop education juga nggak salah sih. Dicoba. Dicoba. Terus ini prestasinya Bu? Ngobrol tentang prestasi kan banyak sekali Pak. Tadi sempat Iya. juara lukis gitu. Iya. Mungkin selain itu apalagi prestasi? Kalau menurut kita prestasi itu tidak harus dengan ini ya Pak, apa namanya, mendapatkan piala adik-adik itu, tidak harus mendapatkan hadiah ya, apa namanya, dengan berlatih pada saat mereka masuk ke sini ya, contohnya modeling, jalan aja mereka itu susah, awalnya jalan Awalnya. susah, iya. Jadi kayak ini, jalannya kayak masih kayak robot gitu. Iya, ting, betul. ting 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 gitu. Bayangin tuh kalau misalnya yang normal aja susah, apalagi adik-adik ya. Iya. Nah itu salah satu ya, kalau menurut kita itu hadiah buat kita ya, bisa membuat mereka itu bisa jalan bagus pada saat sekarang sering tampil kan mereka untuk modeling itu kan Fashion mereka show. tampil udah bisa Pak, fashion show itu salah satu ini apa namanya Bu tadi Talent tampil. Yang mana Bu? apa namanya hadiah ya, iya itu salah satunya Pak, prestasi ya. Nah itu salah satu prestasi mereka gitu. Jadi melihat mereka Jadi bisa nggak melihat tampil dari bagus. Sisi materinya Bu ya. Iya, Dari iya. Iya. Sisi kepribadian sudah terbentuk ya. Dia Itu sudah menjadi- merupakan prestasi. Iya, buatnya. jadi percaya diri gitu. Iya. Iya. Sebab ada orang itu menilai prestasi itu adalah menang di kejuaraan-kejuaraan. Kejuaraan. Memang itu Seperti kan itu. nggak bisa mungkiri, tapi itu kan apa ya, bonus lah ya. Iya. Bonus, betul. Yang utama itu kan dari dirinya itu menumbuhkan rasa percaya diri, terus bisa Betul. lebih pede gitu kan. Iya, Terus iya. sudah bisa berani sama teman-teman Iya. yang lainnya. Kan kadang kalau nggak diajarin gitu kan malu gitu ya kadang. Iya. Baur gitu. Betul. Terus menyendiri, Betul. mojok gitu kan. Mereka bisa bergaul dengan teman-teman di sini itu sudah luar biasa itu Pak. Iya sih, Gitu. memang nggak mudah ya, apalagi kalau Benar. guru-gurunya yang mengajari kan kalau Iya, Nggak contohnya perlu. tata rias juga ya, Bu, kemarin itu awal mereka ya nggak bisa Pak, tapi setelah beberapa kali latihan itu mereka udah bisa. bisa. Sudah Iya. oke. Sudah seperti MUA. Seperti MUA, MUA sudah Bu Iva lama. sudah dikalahkan sudah. Ada masih ada efek generasi gitu ya. Iya. Iya, betul. Kalau ini Bu, apa namanya dari manfaatnya Bu, dari mungkin nanti yang sudah bergabung di Aura, manfaat apa sih yang nanti yang bisa mereka dapatin setelah selain daripada mungkin magang dan sebagainya, Sertifikasi. sertifikasi ya? Iya, jadi kita ada kerjasama dengan BNSP ya Pak ya. Mereka selesai mengikuti kursus di kita, mengikuti keterampilan, mereka bisa mengikuti ujian ya. BNSP itu. Oh iya. Kalau nggak salah ini ya, dengar-dengar memang ada beasiswanya Bu ya di sini. Iya, Oh. betul Pak. Nah itu lanjutan dari kemarin ya, pada saat lomba di Ciputra Award, mereka yang juara mendapatkan beasiswa. Nah mereka bisa mengikuti keterampilan gratis selama beberapa bulan di Aura, Caranya? sesuai dengan keterampilan yang mereka minati. Kalau penting untuk mendapatkan beasiswa itu ada syarat-syaratnya atau gimana dia mendapatkan beasiswa? Untuk siswa Aura yang sudah lama, misalkan mereka bagus, mereka berhak untuk mendapatkan beasiswa di tempat kita, Pak. Jadi bonus beberapa bulan untuk mengikuti kelas. Oh, Gitu. jadi ini ya bonus untuk belajar ya di Aura Iya, ini ya. betul. Dan beasiswanya itu bukan kita yang menentukan, biar anak-anak yang menentukan. Anak-anak sendiri yang menentukan.
sesuai yang mereka minatin. Kalau untuk murid-muridnya, siswanya rentan usia berapa sampai berapa? Kalau saat 15 ya? Dari SD ya, ada SD ya. SD sampai dengan usia, kalau saat ini SD sampai dengan 25 tahun Pak. Oh, jadi range-nya panjang ya? Jadi nggak. Panjang, iya. Panjang. Terus kalau ini Bu, apa namanya? Untuk kategori disabilitasnya itu yang diajukan sama Aura itu dari satu jenis ragam disabilitas atau mungkin dari Berbagai macam. macam. Berbagai macam ya Mbak ya? Betul, berbagai macam. Jadi tadi saya lihat itu ada yang tuli gitu. Iya. Terus ada yang di Tunawicara, Tunawicara, Down syndrome, Down syndrome, autis. daksa gitu. Iya. Jadi enggak, kan kadang itu ini Bu, apa kalau saya lihat kan ada khusus ya tuli semua, terus ada yang mungkin apa yang daksa semua ini, semua ragam gitu. Semua ragam Beragam, bisa masuk. iya. Asalkan apa namanya adik-adik ini mungkin berminat. Iya. Ya Betul. bagus lah ya kan. Nanti semoga tambah salah. Amin, amin. Itu harapan kita, Pak. Nah. Jadi harapannya supaya Aura ini dikenal banyak orang, ya, dimana Aura memberikan manfaat buat banyak orang juga, terlebih buat adik-adik disabilitas ya. Gitu. Jadi Aura ini merupakan wadah buat mereka. Sebagai ini ya tempat apresiasi ya buat Betul. mereka ya. Mungkin Iya. yang mereka bingung harus gimana, orang tua Iya. juga apa namanya harus bikin gimana, terus Iya. masuk Aura diarahkan sama ini ya, sama Mbak sama Ya. Iya. kalau harapannya Bu Iva Bu dengan adanya Aura didirikan bersama-sama dengan Mbak Yusi apa Bu? Harapannya apa namanya? Harapannya biar agar anak-anak kita itu mendapatkan ilmu yang lebih ke ininya ya, ke keterampilannya dia sesuai dengan keinginannya dia, dan juga harapannya biar menjadi entrepreneur sejati lah seperti itu. Iya. Mereka bisa mandiri. Bisa mandiri. Iya. Harapannya bisa mandiri dan juga bisa menciptakan lapangan kerja, ini harapan ya. Dan juga menjadi entrepreneur. Ini ya menambah rasa percaya diri ya. Iya. Iya, betul. Secara nggak langsung kan karena dia punya skill kemampuan terus dia dianggapnya mempunyai suatu apa namanya kelebihan jadi orang nggak melihatnya sebelah mata gitu. Iya. Jadi mereka percaya Percaya diri, diri. betul. Terus ini Bu, ini kan Aura kan sudah berjalan berapa ya lumayan lama lah. Saya pengen tahu cerita dari Mbak Yesi sama Bu Iva ini suka dukanya Bu. Suka dukanya bersama adik-adik. Loh, ketawa. Suka dukanya adik-adik ketika mendampingi, mengajar ya dan membimbingnya itu gimana Bu? Suka dukanya Ayo, itu salah satu siapa dulu yang mau menjelaskan? Nanti tak Suka tinggal. dukanya apa? iya. Dukanya itu ini ya Pak, untuk komunikasi ya. Kadang itu komunikasi kita agak susah gitu loh ya. Tapi ya memang itu perlu kedekatan ya. Jadi kalau kita dekat, kita mengerti mereka, memahami mereka, mereka jadi nyaman dengan kita dan akhirnya komunikasi terbentuk gitu. Itu dukanya. Itu dukanya menjadi suka ya. Kalau dia benar-benar suka gitu Bu, memberikan suatu apa ya rasa kebanggaan. Bangga. Iya, bangga. Iya. Dukanya. Itu dari mereka berlatih misalkan pada saat modeling gitu kan, awal itu aku grogi Bu, aku takut, aku nggak berani gitu kan, tapi lama-lama berjalannya waktu mereka jadi bisa mereka bisa percaya diri. Nah itu salah satu kesukaan kita gitu loh, jadi kita ikut bahagia. Saking bahagianya kadang sampai netes air mata. Iya, nah Saking terharu ya, terharu di backstage kadang itu umek gitu, aduh kayak umek gitu kan. Terus ternyata pas mereka jalan serang, rasanya, puas Bu ya. iya rasanya ya Allah terharu ya Allah arek iki. Pada saat latihan itu kita juga nggak percaya diri Pak, merasa nggak yakin bisa nggak sih anak-anak ini gitu kan. Rasa ini ya apa beban gitu. Iya beban, aduh ini nanti kalau tampil gimana gitu loh. Tapi Ternyata mereka jalan, iya, auranya tuh muncul. beda. Aura
aura. Iya, Auranya muncul. Nama sekolah. Iya, iya, iya. Tanpa kita memberikan apa-apa di depan. Kan biasanya anak-anak seperti ini kan jalan kita memberikan apa-apa ke depan, kiri, kanan. Itu tanpa kita berikan apa-apa seperti itu. Mereka jalan aja. Oh ya, luar biasa itu yang membuat Iya. hati kita tuh Itu ya terharu gitu terharu, ngeliatnya. seneng gitu ya Pak ya. Berarti kan Mbak Yosi ya, kalau Bu Iva sendiri Ya itu tadi ya campur, udah nggak campur itu. karena kan dari sisi modeling ya kan. Nah, sekarang kita mau melihat Bu Iva Oh, nih. Tata Rias, Oh, tiba-tiba Tata Rias. sama bida-bida, bida. Soalnya Itu kesukaannya. makeup, apa namanya, Aduh. panjang sebelah. Bida-bida Iya, ya. ada siswa saya itu yang autis ya itu ya. Iya. Ya, mungkin Nggak usah ya, saya- disebut iya, nama. iya. Itu kalau buat alis itu gini megangnya. Nih. Ayo bikin alis ya gitu kan. Nah, jadi makanya gini. Alis. Alis. Alis gitu. Nah, di situ saya ya apa ya caranya ya itu dukanya ya paling intinya duka tapi membuat bahagia. Ya, Sabar memang akhirnya lama-lama ya karena dari megangnya seperti ini, seperti gini, akhirnya kita memperbaiki untuk cara pegang kuasnya. Jadi ada cara khusus, jadi untuk melemaskan tangannya. Nah itu, nah setelah itu kita ajari pelan-pelan untuk membuat alisnya akhirnya bisa. Nah tapi saya memang bikin trik waktu itu. Kalau membuat alis itu saya nggak langsung ke media ini wajahnya ya, tapi saya bikin di kertas gitu, sayang di sana anunya ya, di kertas. Nah di rumah saya bikinkan PR, buatlah alis dengan 10 macam 10 model 10 pokoknya satu model itu 10 kali. Nah jadi biar terbiasa untuk membuat alis. Nah kalau dia sudah terbiasa dan bagus di media kertas, akhirnya untuk membuat alis di wajahnya jadi bisa. Alhamdulillah sekarang udah bisa ada yang sudah mikapi Demo orang. kemarin. Demo kemarin pas acaranya kita itu demo, dan terus kemarin pas acara pameran dimintai oleh Pak Kabitnya Dinas Tenaga Kerja untuk Disnaker ya, untuk anak ini suruh demo lagi di pameran. Berarti kan dengan begitu ada nilai positif dari bapak-bapak itu, dari orang lah, ya orang lain. Kalau yang dukanya, ini kan ceritanya kan. Oh, ibu suka ya. Dukanya ya itu tadi hampir sama sih dengan Mbak Yosi, karena saya itu kan tidak terlalu tahu dengan bahasa isyarat seperti itu, dan juga saya belum mempelajari itu. Nah itu dukanya, untuk menyampaikan sesuatu yang saya ajarkan itu memang kesulitannya di situ. Tapi alhamdulillah anak-anak dengan cara ini saya aja mereka gerak bibir itu mereka bisa mengerti. Iya. Seperti itu. Meskipun dengan sedikit kendala komunikasi, tapi tetap bisa dimengerti sama. Iya, seperti itu. Ini Bu, yang terakhir sebelum saya mau mengakhiri podcast ini, pesan-pesan Bu yang ingin disampaikan buat sahabat Aura yang melihat video, dan juga khususnya bagi orang tua dari anak-anak yang berkebutuhan khusus, ini apa yang ingin disampaikan buat mereka? Mungkin dari Mbak Yusi dulu. Iya, kalau pesan saya kepada orang tua, jadi mereka yang sudah memasukkan anaknya ke Aura bisa melanjutkan kembali di tempat kita. Jadi tidak usah khawatir, karena kita akan memberikan keterampilan sesuai dengan yang diminati adik-adik. Jadi supaya mereka tidak mendapatkan tekanan dari orang tua sesuai dengan kemauan orang tua, tapi biarlah sesuai dengan minat mereka gitu, kemauan mereka, apa yang mereka mau. Itu biar itu tetap nyambung ya. Tetap nyambung Pak, betul. Iya. Kalau buat pesannya Bu, paham Bu pesannya buat sahabat Aura atau mungkin buat ibu-ibu yang mempunyai anak yang berkebutuhan khusus. Pesan saya untuk ibu-ibu yang ada di rumah yang mempunyai putra-putri yang mempunyai anak-anak hebat, silakan datang ke Aura Sekolah Keterampilan Inklusi di Jalan Tambak Modoan Ayu, Gang 6C nomor 56B. Nah, di sini kami akan memberikan fasilitasi untuk memberikan keterampilan kepada putra-putrinya
dan jangan ragu untuk keberhasilan anak-anaknya dan jangan ragu untuk menempatkan anaknya di Aura Sekolah Aura. Keterampilan Inklusi. Keren Bu. Oke, keren. Mungkin ada lagi Bu yang mau disampaikan sebelum saya mengakhiri. Ini juga mungkin yang di pihak luar ya. Oh iya, mungkin Pak kan Margi banyak ya. sekali Jadi sekolah, agensi. betul. Nah itu gimana, Bu? mungkin ada juga yang merasa ini ya Pak, merasa Tersaingi. Pak. Nah itu kan Jangan membuat takut tersaingi ya. ya, jadi itu membuat anak-anak itu merasa tertekan. Misalkan di tempat lain mereka ikut modeling, terus habis itu mereka ikut di sini tata rias. Tapi ada larangan-larangan itu Pak. Jadi anak-anak ini akhirnya kan mereka tidak bisa, Nggak berani gitu ya? nggak berani dan mereka tidak bisa Menyalurkan. menyalurkan bakat Eksploitasi. mereka. Iya, gitu. Jadi marilah kita sama-sama bekerja sama, berkolaborasi buat adik-adik istimewa ini supaya mereka bisa lebih baik, bisa maju, bisa mandiri gitu dan memiliki banyak keterampilan, bukan hanya satu keterampilan aja. Jadi Bisa berkembang. Meskipun kita ada beberapa macam mungkin sekolah presiden, Iya. kita setidaknya saling mensupport lah. Iya Mensupport, betul. iya. Jangan khawatir merasa tersaingi Pak. Jadi Itu biar tidak harapan merasa kami. takut kehilangan, takut Betul, seperti ini, betul, kita betul. support adik-adik ini supaya mereka itu tidak menjadi kayak takut tertekan mau ke sana Ya, mau ke sini. betul. Biarlah mereka bebas ya Pak, Bebas menentukan sendiri. ya. Betul. Gitu. Tapi kalau dibatasi, ditekan kan juga kasihan. Kan? Kasihan. Karena kita harus kasihan. menembus batas. Betul. Karena Jadi jangan dibatasi. Iya. Iya, karena kita menembus batas, menggapai mimpi. Menggapai mimpi. ya terima kasih Mbak Iva sama Bu Yosi. Mungkin di lain waktu kita bisa Iya. ngobrol lagi ya. Mungkin nanti saya pengen tertarik dengan ini siswanya Bu, sama Siap. wali muridnya. Siap Kita bisa Bapak. ngobrol gimana sih mungkin Iya. yang mereka rasain, Iya. apa mereka dapetin ke Aura itu seperti ini. Mungkin nanti kita sambung dengan video yang lain ya. Kita sambung. Oke, siap. Baik, terima kasih buat sahabat Aura. Demikian tadi kita ngobrol santai dengan Mbak Yusi, dengan Bu Iva juga, yang mana sangat memberikan motivasi, inspirasi khususnya buat adik-adik disabilitas. Jadi untuk para orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus, jangan takut, jangan minder dengan anak-anaknya, dengan Aura. Nanti bisa dibimbing, bisa dibantu, diarahkan. Kita ketemu lagi di lain waktu bersama Aura menembus batas. Batas ini, Aura. Aura.